roh lepas dari jasad langsung dibawa oleh Allah, oleh malaikat ke Sidratul Muntaha, ke atas sana. Kemudian ketika dia dimandikan, ketika dia dikafani, ini masih dalam keadaan jasad yang tidak berroh. Nggih. Ketika masuk di alam, dimasukkan dalam kubur, terus ditutup, ini oleh Allah dikembalikan roh itu. Untuk apa? Untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rohnya, karena ketika masuk di alam barzah itu alam yang sudah luas sekali, yang sudah tidak ada batas. Tetapi alam barzah merupakan batas daripada alam akhirat dan alam kubur. Okay. Alam barzah itu artinya alam kubur dan merupakan batas antara alam akhirat dan alam kubur. Sebagaimana ketika kita alam dunia, kematian ini adalah merupakan batas alam dunia dengan alam kubur atau barzah. Nah, ketika orang sudah meninggal dunia, yang tadi prosesnya dihadapkan kepada Allah dan dibawa melewati tingkatan langit, tujuh lapis langit. Nah, makanya diceritakan ada malaikat yang komentar, oh ini rohnya siapa, bau basin ya, ini rohnya siapa, bau harum. Nah, ini melewati itu. Nah, kemudian ketika dikubur dikembalikan. Untuk apa? Menghadapi pertanyaan alam kubur itu. Terus kapan ditarik lagi? Dikarenakan ini sudah masuk alam barzah, ya, ini sudah diberi kebebasan oleh Allah. Hanya tempatnya ya, ada yang raudhatam min riyadil jannah. Apa itu? Taman surga. Jadi orang yang beriman, yang beramal soleh itu tempatnya di raudhatam min riyadil jannah. Kemudian ada yang khufratan min khufarin nil. Ada yang ditempatkan di jurang-jurangnya neraka. Tapi itu masih dalam kemasan di dalam alam barzah, atau yang bisa disebut alam kubur. Jadi alam kubur itu, abang kan mengatakan alam kubur dan ini kuburan, misalnya bukan kuburan. Itu alam kubur di alam barzah, yaitu alam batas antara alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat. Jadi dihidupkannya. Nah, terus apa hidup seperti kita di sini sudah tidak seperti di sini? Artinya apa? Kehidupannya di sana untuk mempertanggungjawabkan jasad yang sudah kita melakukan segala sesuatu, sehingga rohnya dihidupkan. Artinya itu. Jadi jasad kita yang sudah melaksanakan, yang sudah investasi di dunia ini, apa investasi baik atau tidak, nah, itu nanti untuk mempertanggungjawabkan pertanyaan daripada malaikat tersebut. Jika mengalami siksa dan mengalami tidak, yaitu jasad kita, jasad kita. Apa rohnya tidak? Dikarenakan roh itu berada di dalam jasad lagi. Ketika kita tidak boleh membayangkan jasad kita seperti ini, itu sudah kita tidak boleh seperti itu. Artinya itu kembali dihidupkan dengan bersama jasad. Nah, sehingga ketika disiksa, roh itu ikut merasakan sakitnya. Ketika disiksa, roh itu ikut merasakan. Kapan disiksanya? Itu tadi ketika ditanya tidak bisa jawab, sehingga akhirnya ditempatkan di khufratan min khufarin nir. Sampai kapan? Hingga datangnya hari kiamat. Hingga datangnya hari kiamat. Itu sudah menunjukkan orang kok ditempatkan di khufratan min khufarin nir. Ini sudah menunjukkan bahwa perjalanan ke depan sana itu termasuk orang yang nanti akan celaka. Karena al-qabru awwalu manazilil akhirah. Ya, wa man nazaq qabruhu khairan min haula'i. Sing sapa wong apik ketika masuk dalam kubur itu akan lanjut terus akan apik. Ning sing sapa wong celaka ning alam kubur, ya,
terus saya akan celaka. Nah itu kita berada di khufratan min khufarin niro, apa berada di rodatan miryatil jannah. Nah, tergantung dengan amal kita yang sekarang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada di rodatan miryatil jannah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ketika orang mendoakan dengan diawali tahlilnya atau mungkin talqinnya, itu kan disebutkan rodatan miryatil jannah itu tempatnya. Ini kok tempat. Menurut keterangan hadis. Tapi kita walaupun kita belum ke sana kan nggak boleh seperti nyun pangapunten kan kayak nyun pangapunten estu nyun pangapunten kayak Bu Mega niku kan mengatakan bahwa apa teman-teman siksa kubur ya. Lah itu Pak Haji Daud ketika saat mau dikubur itu kan kayaknya nalkin tuh. Padahal kan orang wis mati, apa kok krungu apa ora kowe Pak Daud? Rohnya kan sudah dikembalikan, sudah dikubur. Kan kayaknya marahi. Iya. Pulang ngesuk nek kowe ditakoni ngadis dhewe kan. Iya. Nek marro buka, lah kan wong wis mati ora krungu Pak Kaus. Rohnya sudah dikembalikan. Terus Oh. selesai prosesnya tadi setelah Pendem. Iya kan baru ditalkin. Iya. Jadi ditalkinnya kan sudah dipendam. Iya. Iya. Nah itu ketika dipendam kan sudah dikembalikan. Ya. Oh, berarti pas dipendem ke roh balik maning. Orang balik dikembalikan. Oh, dikembalikan ke roh tadi. Iya, karena sudah Ke jasad. jatuh ke sana. Oh, iya. Jadi kayak ngomong, berarti jasadnya kerungu. Nah, ini Oh. di dalam hadis kan disebutkan Iya. ketika keluarganya berjalan 7 langkah, Hmm. dia tuh mendengar Hmm. karena 7 langkah itu sudah dikembalikan. Oh, Tadi 7 langkah iya, dari iya, kubur iya, itu, iya, iya. dia Dia mendengar berarti dalam kubur ya. mendengar ya. Oh, berarti ketika Kaime marah itu dia kedengaran Dia nggak? dengar. Oh, Dengar. iya. Bok anaknya nangis ning dhuwure ya dengar. Oh, iya. Hanya kita tidak bisa melihat ke sana. Iya. Seandainya kita buka kembali ya mesti Oh. kelihatannya terbujur seperti itu, orang lagi nunggu karena harus mereka. Oh, iya. Lah iya kan. Kan saya bingung gitu kan, Kaime kok marahi wong wis mati gitu kan. Apa wongnya krungu gitu, Pak. Nalkin juga untuk dua nalkin bagi yang hidup dan nalkin bagi yang mati. Oh, berarti ada dua yang ditalkin ya. Nalkin bagi yang hidup dan nalkin bagi yang Tujuannya seperti itu. Oh, iya. mati kayak tetap Iya. kayak si jawab kayak ini nggak anak Oh, iya. Oh, iya ini kan tanya ya, Pak. Lah kan saya nggak tahu kan Pak ini marahi wong wis mati apa krungu gitu kan. Wis mati kok diomongi ya kan. Gue lho Pak saya nggih Pak Daud. Anu pengen ngertos sih. Kadang-kadang bingung. Ketemuan Pak Daud. Pak Daud